Nah, di sini saya kasih nama Rika ya, nanti yang ini akan jadi kita bahas. Kampanye, tujuannya. Yang kedua, set iklan. Set iklan itu tentang target kita itu siapa sih? Nah, kita menentukan target iklan kita itu siapa sih? Nah, nanti kita di sini settingnya di set iklan ini. Nah, kalau di iklan ini adalah konten. Konten apa yang nanti akan kita gunakan untuk kita tampilkan seperti itu. Oke, kita langsung saja ya di buat baru. Nanti bisa klik di sini, buat. Nah, seperti yang saya sampaikan di pertama tadi, dalam iklan itu kan kita punya tujuan nih. Kayak tadi siapa ya yang tanya, Sarah apa siapa itu tadi tanya, tujuan kita kalau mamanya jual produk apa tadi, fashion ya. Tujuannya apa, Mas? Mamanya apakah saya perlu untuk branding dulu? Apakah saya ini perlu untuk orang komen-komen dulu, nge-like dulu, atau orang ini yang penting tahu nih tentang merek saya kayak gitu. Nah, kalau saya ditanya seperti itu, ya tujuan saya jualan ya saya pengen closing kayak gitu. Tujuan saya menjual fashion, baju ini produk A gitu. Ya tujuan saya closing kayak gitu. Nah, oleh karena itu kalau saya ya langsung aja to the point, tujuan saya adalah konversi. Nah, kalau umpamanya mau tujuan-tujuan yang lain, ya bisa juga umpamanya pengen kesadaran atau pengen yang penting orang ini iklan saya ini yang penting jangkau ke lebih banyak orang, ya itu bisa juga. Nah, kalau umpamanya kita pengen nih orang ini target kita ini orang-orang yang suka ngunjungin situs doang, umpamanya suka ngunjungin web kita, suka ngunjungin profil kita, itu bisa pakai ini. Ada juga umpamanya interaksi. Nah, saya pengen nih postingan saya ini atau produk saya ini yang penting banyak interaksinya, banyak orang-orang yang komen, banyak orang yang like kayak gitu. Nah, itu bisa juga. Itu tergantung tujuan kalian mengiklankan ya. Tapi kalau umpamanya saya ditanya tujuan saya apa gitu ya, tujuan saya satu, konversi. Memang saya butuh like, memang saya butuh orang-orang komen. Tapi tujuan utama saya adalah konversi. Masalah orang like, orang komen itu nanti supporting system aja. Sekali-sekali umpamanya postingan saya bikin supaya orang banyak nge-like dulu. Umpamanya saya anggarkan 20.000. 20.000 itu biasanya banyak orang-orang yang nge-like itu sekitar 200-an orang. 200-an orang itu dengan hanya 20.000 rupiah ya. Itu yang nge-like bisa 200 orang seperti itu. Nah, kalau umpamanya kita video, kita menampilkan konten video ya, tujuannya jangan konversi, tujuannya adalah penayangan video, karena di Facebook ini algoritmanya itu sudah sangat canggih ya, sudah sangat canggih. Makanya kemarin waktu ada isu bahwa WhatsApp kan sudah jadi milik Facebook nih, mau di data-data dari WhatsApp ini mau disinkronkan ke Facebook gitu. Nah, banyak orang kan yang nggak begitu setuju, banyak pro dan kontra, bahkan saking kecewanya mereka nyari aplikasi-aplikasi pengganti WhatsApp kayak gitu. Nah, kalau bagi saya ya sebagai seorang digital marketing saya senang. Kenapa? Karena data data Facebook ini akan lebih akurat seperti itu. Jadi algoritma Facebook ini tahu orang-orang, contoh umpamanya kalian itu seperti apa gitu loh. Karakteristik kalian itu seperti apa? Kalian itu apakah suka melakukan pembelian? Atau kalian ini hanya suka nge-like aja, atau kalian ini hanya suka komen-komen aja, atau kalian ini suka cuman kunjungin profil doang. Nah, Facebook ini paham gitu, dan itu terrecord gitu loh. Jadi ketika saya pengen tujuan saya interaksi, ya iklan saya akan ditampilkan kepada orang-orang yang cuman suka-suka nge-like doang, nggak pernah beli kayak gitu. Nah, oleh karena itu kita harus tepat memilih tujuan ini. Ya kalau saya mau jualan ya pasti konversi lah, makanya saya pilih tujuannya adalah konversi atau pembelian. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau bisa saya lanjutkan? Saya lanjut dulu ya. Iya, Mas, lanjut. Oke, jadi ini adalah tujuan-tujuan dalam kita melakukan pengiklanan. Umpamanya, oke, klik kita konversi. Oke, kemudian kita memasukkan ini ya.
kampanye, umpamanya ini bulan apa ya? Kampanye untuk bulan Mei ya. Ini pot lukis. Jenis pembelian pasti ya lelang. Kemudian tujuan kampanyenya konversi. Tujuannya ini ya konversi. Ini nggak perlu. Pengertian penanggalan belum. Kita lanjut. Jadi itu hanya sebatas tujuan yang pertama. Nah, kemudian yang kedua ini yang penting adalah target kita siapa sih? Gitu. Namanya ini kita namain Jakarta ya. Oke, Jakarta. Rika. Ini kayak gitu. Kemudian apa namanya, konversinya ini mau di mana kayak gitu. Konversinya ini mau dilakukan di web, aplikasi, messenger, atau masuk di WhatsApp kayak gitu. Kalau saya langsung aja masukkan di web dulu, di landing page kayak gitu. Kemudian nanti kita pilih pixel. Ini udah paham ya, maksudnya dimasukkannya di lokasinya di mana. Di tujuan iklan, habis klik konten itu kita customer itu kita arahkan kemana lah, itu yang dimaksud di sini ada situs web, aplikasi, messenger, WhatsApp. Oke, kemudian nanti ketika customer ini kita masukkan di landing page kayak gitu. Nah, canggihnya Facebook yang sangat luar biasa ya. Dan ini karena ada sistem yang sangat transparan dan jadi kita udah nggak ada privacy lagi sebagai pengguna ya. Kenapa? Jadi Facebook ini bisa ngedetek kita. Umpamanya saya masuk kepada kayak tadi landing page landing page usaha apa ya? Tadi nih contoh kacang almond ini ya. Nah, saya masuk di landing page ini. Saya masuk landing page itu sudah terekam oleh Facebook kayak gitu. Sudah terekam oleh Facebook dan saya sebagai seorang digital marketing, saya itu bisa menanamkan pixel namanya. Pixel itu ibarat buku tamu ya, buku tamu. Jadi, umpamanya Rika mau masuk rumah ini, Rika itu sudah tercatat, Rika masuk rumah ini tanggal berapa, jam berapa, kemudian Rika ini melakukan pembelian apa enggak, lah itu juga bisa terekam kayak gitu. Nah, itu direkam menjadi di pixel kayak gitu. Jadi sewaktu-waktu ya, seumpamanya nih, saya pengen orang-orang yang kemarin mengunjungi web saya pengen tak targetkan itu menjadi target pengiklanan saya. Nah, itu bisa kayak gitu tanpa kita harus searching lagi. Jadi ya orang-orang yang sudah masuk di web itu langsung kita targetkan untuk kena iklannya kayak gitu. Nah, terus kita juga bisa nih pixel ini bisa kita arahkan. Contoh umpamanya orang-orang yang kemarin mengunjungi web saya ini ada 1.000 orang. Berarti ini kan mereka ini masuk di web Almond ini kan. Saya ingin Facebook ini mencarikan 1 juta orang dengan kriteria seperti orang-orang yang sudah masuk di web saya. Nah, itu juga bisa. Jadi kita udah tinggal copy paste, nanti Facebook yang akan mencarikan kayak gitu. Jadi di Facebook ini bisa benar-benar tertarget. Oke, sebentar ini Mas. Oke. Oke. Sudah terlihat ya di layar ya. Jadi itu tentang pixel. Contoh umpamanya pixel tentang pod custom. Nah, kita pilih peristiwa, tambahkan keranjang. Oke. Jadi saya sudah menanamkan pixel di tombol ini. Di siapapun yang nanti akan mengklik tombol ini, nah itu masuk pada sudah tercatat dan terekam, dan nanti akan masuk pada pixel tambahkan keranjang. Jadi semua udah terekam di sini. Kalau nanti kita mau suatu saat pengen orang-orang yang pernah beli produk kita, atau kadang orang yang udah tanya-tanya tapi belum beli, kita pengen arahkan ke sana, ya itu bisa. Kemudian ini anggaran harian. Saya biasanya bukan sepanjang masa promosi ya, tapi saya mainnya biasanya harian. Coba kita main 100.000 ya.
Nah, kita main 100.000. Kita lihat yang perlu kita pastikan di sini kanan ini ya. Definisi peserta. Ini adalah kemungkinan reach yang kita capai ya. Jadi ini kan karena targetingnya masih kosong, dengan anggaran Rp1.000, Rp100.000, kita itu bisa menjangkau dalam sehari itu 5.000 sampai 17.000 orang dengan tingkat closing itu sekitar 10 orang gitu. Itu karena kita masih belum kosongkan ya, masih kosongkan untuk targetingnya. Jadi orang-orang di Indonesia ini sekitar 160 juta yang menggunakan Facebook dan Instagram Ads. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, di sini pemirsa. Nah, biasanya seorang digital marketing ya, rahasia dapur yang jangan sampai diketahui oleh orang lain itu di sini. Kalau saya sudah menemukan targeting yang tepat, ya udah itu targeting saya dan itu adalah aset bagi saya gitu loh. Ketika targeting saya itu diketahui oleh orang lain, ya udah tinggal orang lain punya punya modal yang lebih besar, punya sumber daya yang lebih besar, ya udah kita bisa digeser dengan mudah kayak gitu. Makanya targeting ini adalah rahasia dapur kita. Kita sering boncos, kita sering rugi dalam ads ini, itu biasanya tergantung pada targeting kita. Walaupun banyak faktor ya, tapi biasanya targeting kita ini seperti apa, tepat sasaran apa enggak. Nah, inilah yang menjadi rahasia dapur kita ya ke depan, bahwa targeting ini harus tepat sasaran kayak gitu. Contoh saya mau jualan pot hias, ya saya jangan targeting, saya juga jangan tanaman hias kayak gitu. Jangan jangan makanan kesehatan kayak gitu. Kenapa ya? Nanti nggak masuk nggak masuk dalam targeting yang tertarget. Bisa saja saya jualan pot hias, tapi saya targetkan kepada dekorasi kayak gitu. Oh ini masuk nih, make sense banget nih gitu. Tapi belum tentu itu benar kayak gitu loh. Bahkan saya jualan tanaman hias, jualan pot hias. Saya targetnya adalah tanaman hias. Ya, itu juga belum tentu berhasil juga kayak gitu. Ya, jadi kita nanti akan membuat targeting di mana kita nanti trial and error, mana sih yang terbaik. Nah, kalau kita udah punya yang terbaik, jadi nih saya dengan anggaran iklan 50.000, saya bisa konversi 10.000 kayak gitu. 10 konversi. Kalau kita sudah dapat targeting yang terbaik, kita pengen penghasilan kita sehari baru dapat 200-300.000. Kalau kita targetingnya udah baik, tinggal kita tambahkan aja anggarannya. Dari 50.000 kita copy paste menjadi 5 iklan dengan target yang sama kayak gitu. Nah, dengan anggaran kita naikkan 10 kali lipat. Nah, kita tinggal menerima hasilnya seperti itu. Tapi dalam prakteknya memang tidak semudah itu ya untuk menemukan target yang pas untuk produk yang akan kita jual. Oke, pertama kita masuk kepada lokasi. Nah, lokasi ini biasanya teman-teman bingung nih. Saya ini enaknya jualan pot, tapi saya enaknya mau jual di mana ya? Di mana sih tempat target lokasi yang tepat untuk menjual produk saya? Itu biasanya teman-teman bisa menggunakan Google Trend ya. Ya bisa masuk ya di layar Google Trend. Tanaman hias, kita bisa lihat nih. Oke, kita bisa lihat. Jadi ini adalah tren tanaman hias. Sebentar, ini sudah di Indonesia ya. Ini tren tanaman hias dari Mei 2020 sampai dengan saat ini, detik ini. Jadi kemarin saya juga merasakan tren tanaman hias ini menjelang Lebaran ya, Idul Fitri, saya off. Saya bilang sama Rika, kita off. Kenapa kita off? Ya karena ini bukan momen yang tepat untuk kita jualan gitu loh. Kalau kita jualan hari ini ya kita hanya
menghabiskan uang, kurang produktif untuk mendatangkan closing seperti itu. Karena apa? Trennya pasti akan turun menjelang Lebaran. Orang pasti akan mencari lebih ke makanan untuk Lebaran. Kemudian mereka akan mencari seputar dekorasi rumah, biasanya sofa dan lain sebagainya. Kemudian mereka mencari mobil, motor, kemudian fashion dan lain sebagainya. Jadi tren untuk tanaman hias ini turun. Kita bisa semua lihat itu by data ya di sini di Google Trend ini. Nah, hari ini saya udah mulai lagi untuk melakukan ads ya dari Senin kemarin. Nah, alhamdulillah trennya sudah mulai naik lagi. Dan ini kita bisa lihat ketika ini tren naik. Nah, ini adalah waktu yang tepat untuk kita melakukan iklan seperti itu. Kemudian tadi pertanyaannya, di mana sih tempat yang cocok untuk saya menjual produk saya? Nah, ini bisa di sini. Ini cara menggunakan Google Ads ya. Nah, jadi kita bisa lihat nih, di Purwokerto, Banjarnegara, Bogor, Klaten, Depok. Ini adalah kota-kota dengan kata kunci pencarian tanaman hias terbesar dengan akun Google ya. Nah, ini adalah tempat-tempat yang bisa teman-teman jadikan targeting. Itu. Nah, terus pertanyaannya, apakah ini memang benar-benar bisa dijadikan patokan? Ya belum tentu juga kayak gitu. Karena daya beli di setiap daerah itu juga berbeda-beda ya. Kalau umpamanya pengen lebih, ini bisa dijadikan satu alternatif. Tapi kalau teman-teman pengen lebih pengen lebih akurat, itu bisa menggunakan fasilitas di Business Manager ya. Oke, sebentar. Di Business Manager pun juga ada riset data ya untuk memunculkan itu. Bentar. Oke, di sini. Oke, sembari nunggu yang ini, kita masuk dulu. Jadi nanti itu lokasi ya, lokasi. Tapi untuk biasanya paling rame ya untuk pembelian itu ada di Jakarta. Saya bikin Jakarta, Jabodetabek ya, Bandung. Kemudian saya bikin lagi Jakarta, Bandung, Bogor. Kenapa kok saya pilih Jakarta, Bandung, Bogor? Nah, karena di sana produsen tanah liat itu kebanyakan di Jawa Tengah. Kalau umpamanya saya iklan di Jawa Tengah, orang udah bisa mengakses, bahkan nggak perlu pakai online, mereka pergi ke pasar pun udah bisa. Tapi kalau di daerah-daerah Jakarta dan lain sebagainya, nah di sana kan masih jarang ya untuk produk-produk ini. Oke, umpamanya ini ya targeting saya di daerah Jabodetabek. Oke, ada Jakarta, Bogor, Bandung, Tangerang kayak gitu. Kemudian saya di sini setting nih. Kalau umpamanya teman-teman ya biasanya itu kesalahannya di sini. Kita melewatkan ini. Jadi kalau umpamanya 40 km dari Bandung, nah itu bisa di luarnya Bandung kayak gitu. Jadi bisa nggak tertarget ke Bandungnya. Kalau saya biasanya langsung saya masukkan paling rendah ya. Jadi biar ya target saya adalah kota-kota ini. Jadi ini kalau ada radiusnya ya dari 17 km dari kota Tangerang sampai 80 km. Nah, kita pilih aja yang radiusnya paling rendah. Nah, dari tadi yang sudah kita masukkan ya kan, kita tadi kan masukkan nih dari dari 160 juta kemungkinan yang bisa kita capai. Nah, dengan kita memasukkan daerah-daerah ini, Bandung, Bogor, Jakarta lah, pencapaian kita ini segini nih, 26.000, turun dari 160 juta jadi 26 juta. Hanya kita dengan filter kota-kota ini. Oke, kita masih lihat terus ya. Kemudian umur. Umpamanya untuk pot
Katakanlah, oh orang-orang untuk pot ini target pasarnya biasanya ibu-ibu kayak gitu atau bapak-bapak. Jarang anak-anak muda udah suka tanaman kayak gitu. Biasanya orang-orang tua kayak gitu. Oke, kita masukkan di angka 36 sampai dengan orang umur 55 ya. Ini sebagai contoh aja ya. Jadi 36 sampai 55 tahun. Nah, kita lihat nih, dari tadi 26.000 sudah turun angkanya menjadi 6 juta. Nah, 6 juta. 6.200.000. Nah, kemudian jenis kelamin. Bisa untuk tanaman itu bisa laki-laki, bisa perempuan, tapi coba kita perempuan aja. Oke. Nah, turun lagi nih jadi 2.700.000 kayak gitu. Nah, kita masuk pada inti nih. Disinilah kuncinya yang biasa orang-orang itu target kita ini apa sih yang paling tepat. Nah, di sini masuk pada targeting. Saya biasanya mempunyai target utama ya. Target utama saya itu harus sudah saya tentukan dulu apa gitu. Target utama saya adalah contoh aja orang apa ya, jual beli online. Nah, itu adalah target utama saya. Jadi kita kumpulkan dulu semua target tanaman, namanya masukkan tanaman hias, kita masukkan. Kemudian katakanlah dekorasi rumah, kita masukkan ya. Oh, dekorasi, benar, dekorasi. Dekorasi. Dekorasi bahasanya nggak ada ya. Kita cari coba desain interior. Nah, ada kan. Home design. Kita masukkan lagi home design, kita masukkan lagi siapa ya? Kaktus, umpamanya kayak gitu. Nah, ini kaktus ada. Satunya kaktus itu apa? Sukulen. Sukulen plant. Nah, kita masukkan. Nah, biasanya kita udah masukkan 5 kata kunci, itu kita klik saran, itu udah keluar nih. Biasanya yang mendekati apa loh? Nih, keluar desain interior. Kemudian kita bisa bunga masuk juga. Kita bisa lagi klik saran. Garden design bisa. Kemudian kita masukin perabotan, bisa juga. Tumbuhan berbunga, bisa juga. Oke. IKEA itu kan brand ya. Brand apa namanya? Brand dari furniture terkenal. Nah, biasanya kalau umpamanya teman-teman ya mau masukin target itu, pertama, ini yang perlu dicatat ya. Yang pertama itu, kalian itu bergerak di mana gitu. Saya bergerak di pot lukis kayak gitu. Ya udah, saya masukin tentang tanaman hias. Ini yang pertama yang perlu saya masukkan, tanaman hias dan lain sebagainya. Saya pengen yang kedua itu di dekorasi. Nah, itu dua sektor dulu. Kita mainnya pada minat dulu. Nah, kemudian kita bisa juga umpamanya nih, brand yang paling besar di sektor yang kita inginkan itu apa sih gitu. Umpamanya di sini kita lihat ada IKEA. Ya udah, kita masukkan IKEA. Itu bisa juga. Kemudian bisa juga tokoh. Umpamanya kita jual makanan sehat. Di situ ada tokoh siapa sih yang mungkin menjadi idola ya ketika bilang makanan sehat. Nah, umpamanya kita bilang Zaidul Akbar dan lain sebagainya. Lah, itu biasanya kita masukin itu aja kayak gitu. Pertama, sektor apa yang kita inginkan, minatnya, kemudian brand yang paling besar, kompetitor kita gitu. Kemudian tokoh. Nah, tokoh itu bisa juga. Nah, kemudian nanti kita cari lagi habit dan lain sebagainya. Oke, sementara ini dulu. Kemudian ada fungsi
fungsi ini, persempit pemirsa. Jadi saya ingin orang-orang yang dengan kriteria yang saya inginkan ini ya, ada yang bunga, dekorasi, perabot, dan lain sebagainya ini ya. Saya ingin orang-orang tersebut saya persempit lagi, supaya orang-orang tersebut itu harus masuk pada kriteria. Contoh 4G. Apa 4G? 4G itu mereka yang akan mempunyai kriteria ini, mereka itu harus mempunyai jaringan minimal 4G kayak gitu. Supaya nanti kalau masuk di website kita, mereka ini bisa mengakses dengan cepat kayak gitu loh. Nah, jadi kadang kalau orang dengan sinyal yang rendah masuk pada website kita kan, wah nggak kereload, akhirnya mereka keluar. Padahal dari sinyal mereka sendiri kayak gitu. Kita mau persempit juga, seumpamanya orang-orang yang dengan kriteria tersebut, dengan minat-minat tadi di atas, kita persempit juga. Selain 4G, kita tulis belanja online. Kenapa? Karena saya ingin orang-orang yang suka tanaman, suka sukulen, suka kaktus, suka IKEA, tanam bunga, dan garden design, interior. Mereka ini nggak cuma suka, tapi mereka itu suka dengan belanja online. Nah, jadi kita saring lagi orang-orang itu. Nah, dari 26 juta, kita saring menjadi 2 juta tadi. Kemudian kita saring lagi, sekarang akhirnya target yang bisa kita capai adalah 1.900.000 orang. Dengan tadi target di Jakarta, Jabodetabek ya, Jabodetabek, kemudian suka tanaman hias, ya, yang bisa kita capai ini sebesar ini, 1.900.000. Dengan uang 100.000, tadi saya tulis 100.000 ya, yang bisa kita capai adalah, sebentar, begini, yang bisa kita capai ini 1.800 sampai 5.300. Ini dalam satu hari. Ini yang kemungkinan kita capai. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Ini masih masuk dalam kriteria baik ya. Oke. Itu tadi fitur tentang persempit pemirsa. Kemudian kita lanjut. Bahasa yang digunakan biasanya apa? Ada bahasa Inggris dan lain sebagainya. Kalau saya tulis bahasa Indonesia. Oke, kemudian simpan. Kita namai target latihan target Rika ya. Target Rika. Ini adalah target-target yang akan kita buat. Kita simpan dulu. Nah, kalau nanti umpamanya target ini berhasil, ya kita pakai terus untuk konten iklan berikutnya. Ini targetnya Jakarta, Bandung, Bogor, Jawa Barat, Tangerang, Banten. Tangerang ya ini. Oke, kemudian umurnya 36 sampai 55, jenis kelaminnya perempuan, minatnya sekian-sekian. Kemudian kita harus cocok ya, kita persempitkan orang-orang ini yang suka ini itu harus punya 4G dan suka belanja online. Oke, kita simpan. Oke, jadi untuk targeting sudah selesai ya di bagian kedua ini. Selanjutnya, oke, ini adalah konten ya, konten Rika 1. Kita kasih nama dulu sama seperti sebelumnya. Oke, kemudian ini identitas. Kalian tadi harus pilih dulu halaman Facebook kalian. Jika belum belum sinkron, nanti kalian bisa sinkronkan. Saya kira untuk generasi milenial sekarang bisa ya dengan mudah untuk memahami ini. Ngotak-ngatik sendiri pasti nanti bisa. Kemudian akun Instagramnya nanti apa yang akan buat iklan. Nah, ini bisa. Oke, kemudian ini gambar dan video. Sebentar. Baterainya habis. Lanjut.
Kemudian ini gambar kita mau masukin konten apa nih? Gambar, carousel atau koleksi-koleksi lain. Kalau saya biasanya ngambilnya itu bukan kita bikin gambar baru, enggak. Tapi saya pengen ngambilnya itu dari postingan yang pernah sudah saya buat di Instagram saya. Jadi saya klik postingan, ya. Jadi nanti saya tinggal pilih postingan. Postingan mana sih yang mau akan saya iklankan? Contoh ini ya. Kita lanjutkan. Oke, nah jadi ini semua nanti udah keisi nih. Udah keisi dari apa namanya? Dari konten-konten kita ini udah keisi. Sebentar, ini menurunkannya. Nih ya, jadi dari captionnya apa itu nanti sudah keisi. Kemudian bawahnya ini apa namanya, tulisan-tulisan di bawahnya. Nanti kita bisa lihat tinjau di sebelah kanan. Nah itu tentang postingan. Kalau teman-teman nggak mau ngambil postingan yang udah ada, pengen bikin sendiri ya, nanti bisa tinggal buat postingan aja. Tinggal nanti kita isi-isikan. Tinggal kita upload apa namanya filenya. Oke. Nah ini kita pengen lihat postingan kita ketika tampil di cerita itu kayak gimana. Tinggal kita klik aja. Nah kalau di cerita baik Facebook maupun Instagram nanti munculnya seperti ini. Nah itu kita bisa cek langsung untuk tampilannya. Oke. Itu kemudian, nah ini pixelnya, pixel yang tadi kita masukkan. Nah ini ajakan bertindak. Nah ini ajakan bertindak ini bisa kita rubah ya, biasanya masuk kepada apa namanya. Oke, ini ajakannya nggak bisa karena postingan ini sudah pernah saya buat ya. Coba kita pilih yang belum pernah saya postingan ini ya. Nah nanti kita bisa cek tambah-tambah nih di sini nih. Umpamanya kita pengen tambahkan tombol, umpamanya kita masukkan URL. Jadi orang itu ketika ngeklik itu masuk di mana. Nah, ini bisa. Ini nanti ketika ada orang itu mau tahu konten kita, mereka tertarik, mereka masuk di sini. Oke, ini kita terbitkan. Nah, kalau kalian pengen belajar teknis ini, sebenarnya di YouTube itu banyak banget ya. Banyak banget, dan nanti kalian bisa apa namanya, coba langsung sambil lihat YouTube itu akan lebih mudah. Tapi di sini saya akan menyampaikan konsep-konsepnya saja. Jadi ketika kalian membuat apa namanya konten iklan, biasanya yang dijadikan perhatian itu caption. Caption kalian ini apa? Ini adalah copywriting ya. Caption kalian itu apa? Apakah caption kalian itu, tulisan kalian itu akan membuat customer tertarik apa enggak? Nah, kemudian konten yang kalian tawarkan ini membuat customer tertarik apa enggak kayak gitu. Apakah kadang konten-konten yang bagus, yang kayak kelihatan rame kayak gitu, bikin orang tertarik? Ya belum tentu kayak gitu. Kayak yang kacang almond saya sampaikan di ini tadi, dia itu kontennya nggak rame banget. Kontennya cuman kayak gini doang. Ya kan? Dia pegang almond, ini pun kontennya nyari di Pinterest ini. Kayak pegang kacang almond, habis itu udah kasih caption seadanya. Contoh mamanya pengen makanan sehat, yuk kepoin, kayak gitu doang ya. Cemilan yang menyehatkan dan aman dikonsumsi. Ingin mencoba cemilan yang menyehatkan dan aman dikonsumsi. Itu akan malah membuat orang itu tertarik nih, saya pengen sehat. Tapi kadang kalau seumpamanya udah terlalu rame, apa namanya, captionnya terlalu rame ya, kadang orang malah nggak tertarik untuk masuk kayak gitu. Nah itu tentang ini konten. Kemudian tadi untuk targetingnya sebenarnya masih ada terlewatkan ya satu. Nah ini penempatan. Nah kenapa seperti yang saya sampaikan tadi, kok kita Instagram Ads kok serumit ini sih kayak gitu.
Ya, dengan Facebook ini kita bisa tertarget dengan terperinci tadi. Beda dengan kalau kita ngiklan pakai Instagram aja. Lah di Facebook ini kita bisa ngiklan nih. Iklan kita itu pengen ditampilin di Facebook aja, apa di Instagram aja, apa di Audience Network, atau di Messenger. Nah, itu kita bisa milih. Contoh, umpamanya kita pengen di Facebook sama Instagram. Ya, itu kita bisa milih nih. Mau nggak di beranda-beranda, kita tampilkan marketplace, kita hilangkan. Beranda video kita coba hilangkan. Kolom komentar Facebook kita hilangkan. Oke, Facebook Story boleh, in-stream kita nggak usah. Contoh ya ini ya. Kemudian di pencarian kita nggak usah. Di artikel kita nggak usah. Nah, barulah di sini kita tahu nih, potensi yang kita capai ini bisa 1.900 dengan hariannya sekitar 1.000 sampai 5.000 orang. Jadi potensinya sangat besar sekali ya yang bisa kita dapatkan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman sekalian? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Monggo untuk teman-teman yang mungkin ingin bertanya, bisa langsung Izin bertanya. Nah, Oke, sebut nama dan dari mana ya Mas ya? Perkenalkan, nama saya Gilang, mahasiswa Busoy. Izin bertanya, terkait targeting yang tadi ya, itu kan sebelum dipasang filter itu kan potensi jangkauannya masih sekitar 160 juta. Kemudian dipakein filter kayak lokasi, jenis kelamin, minat perilaku gitu menurun sampai 1.900.000 ya tadi. Nah, itu tuh apakah misalnya kita pasang budget itu 100.000 untuk iklan. Nah, dengan budget 100.000 tersebut, apakah ada angka standar buat target kita yang efektif? Misalnya dengan 100.000 itu bagusnya mentok di 1.500.000 orang, itu biar spesifik nih, atau bagaimana gitu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih ya Gilang ya. Jadi contoh umpamanya anggaran saya 100.000 gitu. Dan harian saya cuma 100.000 itu, gimana supaya 100.000 itu bisa efektif. Nah, biasanya gini, beda produk, beda penanganan juga kayak gitu loh. Beda produk, beda formula juga. Contoh umpamanya, saya ini di Gardenia ya. Di Gardenia di tanaman hias kayak gitu. Saya ngiklan dulu waktu di almond kacang almond itu saya ngiklan nggak sampai bahkan sampai 100.000 ya sehari. Sehari untuk closing satu transaksi itu saya butuh uang 100.000 kayak gitu. Dan itu biasanya saya masukkan di beberapa kota. Dengan target biasanya ya memang saya rata-rata kalau 100.000 targetingnya minimal setidaknya 1.500.000 kayak gitu. Tapi kalau kita pengen tertarget lagi ya kita nggak usah masuk berapa kota. Kita masukannya kita anggaran kita cuma 100.000 nih. Supaya bisa menjaga orang lebih banyak dan tepat sasaran ya coba kita masukkan di Jakarta gitu. Tapi itu juga belum menjamin kayak gitu loh. Jadi algoritma Facebook ini tergantung juga produk kita, ya tergantung juga targeting kita. Contoh makanya Mas Gilang ya tadi ya, saya punya uang 100.000. Saya iklankan 100.000 ini untuk di Jakarta kayak gitu. Di Jakarta mencapai reach-nya kan paling ya anggaran sampai angka 1.500 sampai 5.000 kayak gitu. Itu ketika saya anggarkan di Jakarta. Itu mungkin bisa closing, bisa nggak closing juga kayak gitu. Nah, kalau umpamanya saya pribadi, saya 100.000 itu setidaknya saya masukkan ke Jakarta sama Tangerang. Kenapa? Karena ini adalah kota dengan transaksi yang besar. Tangerang, Bekasi, Bogor kayak gitu. Kemudian saya masukkan Jabodetabek. Kan sebenarnya pencapaiannya sama, 1.500 orang sampai 5.000 orang. Tapi dengan kota-kota yang banyak ini, biasanya customer-nya itu lebih acak kayak gitu loh. Lebih acak dan itu biasanya lebih menghasilkan kayak gitu. Lebih sering closing-nya, apalagi cuman kalau saya masukkan di Jakarta aja, ya kadang bisa aja market di Jakarta itu lagi jenuh kayak gitu loh. Tapi kalau umpamanya saya ini punya anggaran 100.000 saya masukkan Jakarta, Bandung, Tangerang, dan masih sekitarnya, bisa aja ketika di Jakarta ini jenuh, dia masuk ke Bandung, bisa aja dia masuk ke Bogor, bisa aja dia masuk ke Tangerang kayak gitu loh.
Jadi sebenarnya kalau mamanya pengen efektif apa enggak, ya kembali lagi targeting kita kayak gitu. Targeting kita pas apa enggak kayak gitu. Kalau anggaran 100.000 ya saya kira itu cukup ya, cukup bagus ya. Nah, saya cerita tadi ketika saya Almond itu, saya sehari 100.000. Bisa closing sampai 1, bahkan sampai 3, 1 sampai 3 ya transaksi. Nah, kalau umpamanya saya dapat 1 transaksi, itu masih impas ya, masih impas, belum profit. Kenapa? Karena biaya iklan saya juga sekitar 100.000 kayak gitu. Kalau saya dapat 2 transaksi, nah itu Halo Mas Adrian. Oh, mungkin ini Mas Adrian lagi sinyalnya lagi ini ya teman-teman. Coba ditunggu sebentar lagi. halo cek. Oke, Masnya udah kembali nih. Sorry tadi koneksinya terputus. Moga Mas. Oke. Tadi Gilang ya. Oke, jadi anggaran 100.000 itu kalau umpamanya kita praktek di Jakarta bisa juga berhasil, bisa juga enggak gitu loh. Oleh karena itu kita memang perlu melakukan riset. Ya, makanya di awal-awal itu ketika kita mengalami kerugian ya kita harus catat kayak gitu. Orang-orang biasanya kalau umpamanya mengalami kerugian itu takut, waduh gagal targetingku, belum. Padahal disitulah kita mendapatkan data kayak gitu. Kayaknya nanti ketika kita punya anggaran sekian, apakah ini bagusnya 1 kota atau 2 kota, ya itu kembali lagi tergantung produk, tergantung targeting kita kayak gitu. Bisa dipahami ya, Mas Gilang? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Berarti itu nggak ada angka pasti yang bisa dijadikan patokan ya Mas ya. Misalnya dengan 100.000 itu bagusnya ya jangkauannya misalnya cuma 5.000 orang nih. Kalau lebih dari 5.000 dia nggak bakal bekerja maksimal gitu. Berarti nggak ada kepatokannya ya. Oke, ini ya yang dimaksudkan gini aja ya. Oke, wait. Oke, jadi gini ya. Dengan uang 100.000, ya kan? Dengan uang 100.000, itu rata-rata jangkauannya memang segini, Mas Gilang. Sekitar 1.800 sampai 5.000 orang. Ini adalah jangkauan dengan 100.000. Nah, tinggal kita sebagai seorang yang melakukan iklan, kita pengen 5.000 ini, kita bagi di 1 kota, atau kita bagi di beberapa kota. Nah, permasalahannya di situ. Jadi kalau pengen tahu patokannya, sebenarnya kita kembali lagi, produknya apa, kayak gitu. Kalau saya ngiklan tanaman ya, pot ya, kalau 20.000 sudah habis nih, 20.000. Belum ada chat masuk sama sekali. Oke, iklan saya tutup. Saya bikin iklan baru. Kayak gitu. Jadi patokannya di situ. Nanti kita bicara tentang rasio-rasionya di sesi habis ini ya. Jadi gimana sih kita menilai iklan kita ini masih pantas kita jalankan apa enggak? Kayak gitu. Dan nanti ada ini ya rasionya ya.
Oke, nih. Ini sambil saya lanjutkan ya Mas Gilang, nanti tanya sambil itu kalau belum paham. Oke, jadi ini adalah contoh tadi yang kita buat ini Rika ya, Rika kemarin. Sebentar, oke Rika. Kita cek di kolom kinerja, itu biasanya dengan beberapa rasio. Saya biasanya menggunakan rasio-rasio ini. Contoh umpamanya dengan uang 100.000 tadi ya. Ini ya kita lihat ini Rika. Oke, bukan udah keluar ya. Oke, coba kita lihat. Oke, belum ya. Ini soalnya akun saya yang apa namanya yang lama sudah diblokir. Jadi ini akun baru dan baru digunakan beberapa minggu ini ya sama Rika. Oke, jadi nanti kita lihat di sini. Ini di sini belum muncul ya. Oh, di sini maaf. Oke, di sini nih muncul nih. Nah, jadi tadi Mas bilang patokannya apa ya? Ada patokannya. Jangan sampai kita itu asal ngiklan, nggak pakai ilmu ya. Jadi asal ngiklan aja, orang lihat, tapi kita nggak tahu ini iklan ini bagus apa enggak lah. Itu semua ada rasio-rasio yang perlu kita pelajari. Lah di Facebook ini kalau kita mengiklan pakai Facebook itu lebih terperinci. Contoh, kan keluar karena kami tujuannya. Nah, kita lihat ini biaya per hasil. Nah, kita lihat biaya per hasil. Biaya per hasil itu biasanya 10.000 sampai 20.000. Gitu. Artinya apa? Seberapa banyak sih orang yang ngeklik tombol ini? Seberapa banyak sih orang klik tombol pesan, kemudian masuk ke WA? Nah, itu nanti masuknya adalah ke hasil. Jadi ketika CPR ini di angka 15.000, itu masih masuk akal. Tapi kalau CPR ini kita udah di angka 25.000, 35.000, nah itu saatnya iklan kita hentikan dan kita ganti iklan baru gitu. Nah, kemudian ini nanti ya biaya per hasil ya, kalau teman-teman praktek langsung nanti keluar, karena saya ini baru ya belum digunakan jadi ini tidak keluar. Oke, nanti kita lihat di Instagramnya. Ini adalah hasil rasio biaya per hasil. Nah, rasio biaya per hasil ini masuk ada namanya CTR. CTR ini adalah rasio tayang per klik ya. Jadi seberapa besar persentase konten yang kalian buat itu menarik apa enggak kayak gitu. Patokannya adalah untuk ini, ketika ini menginjak di angka 2% ke bawah, itu artinya konten kalian itu enggak layak. Saatnya kalian ganti konten kayak gitu. Nah, ini di rasio ini, CTR ini. Jadi berapa sih patokannya? Patokannya kalau teman-teman saya itu biasanya 1% ke atas. Kalau saya patokannya adalah di bawah 2% atau di bawah, pokoknya udah di bawah 1, berapa itu udah langsung saya hentikan. Artinya konten saya ini perlu saya perbarui. Nah, ketika nanti klik tautannya, ini kita tahu yang ngeklik tautan iklan kita itu berapa. Kemudian yang ini CPC. CPC ini juga penting. Kenapa penting? Biasanya gini. CPC itu menandakan bahwa orang ngeklik iklan kita dari konten ya, dari konten seperti ini. Sebentar. Dari konten seperti ini, ya kan? Mereka kan biasanya di bawah ini tulisan selengkapnya apa selanjutnya. Mereka ngeklik ini, kita itu ngeluarin biaya berapa sih kayak gitu. Nah, di sini kita bisa lihat, oh CPC biaya per kliknya adalah Rp800. Ini masih murah kayak gitu. Kalau Rp800 itu artinya ini konten kita ini masih bagus kayak gitu loh. Konten kita itu masih menarik.
sehingga masih murah. Bisa juga CPC ini di angka umpamanya suatu hari ya, memang tiap hari ini beda. Saya pernah CPC ini biasanya kalau saya di atas 1000 saya matikan kayak gitu. Tapi suatu saat ketika ini tanggal muda, hari ini rame, biasanya CPC ini naik, bukan lagi 800 600, tapi CPC ini bisa sampai 2000, 4000 kayak gitu. Orang ngeklik 4000 belum tentu beli, bayangkan ya kan. Tapi kita harus melihat rasio-rasio yang lain. Kita umpamanya CTR-nya bagus gitu. Ya udah kita diemin dulu. Nah, kemungkinan orang-orang 4000 itu kemungkinan untuk closing-nya lebih besar lah. Ini adalah rasio-rasio yang perlu diperhatikan dalam melakukan iklan di Facebook maupun di Instagram kayak gitu. Ada CTR, rasio klik tayangan, dan CPC. Kemudian yang penting lagi adalah ini ya, CPR ya, cost per rasio gitu. Nah, CPR-nya ini kenapa saya kosong, karena punya Rika ini belum saya tanamkan pixel, punya Rika kemarin. Jadi CPR-nya itu belum keluar. Nah, kalau nanti udah ditanamkan pixel, nah ini bisa keluar. Nah, biasanya CPR kalau umpamanya biasa biaya umpamanya per orang masuk, chat masuk ya. Chat masuk, kok kita udah habis biaya 30.000, belum ada orang yang hubungi sama sekali, ya itu. Ya udah, iklanmu saatnya untuk dimatikan. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya apa Mas Gilang, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup, terima kasih. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan sampai sini? Monggo teman-teman yang lain bisa langsung bertanya, nyalakan mikrofonnya. Berarti itu setiap hari kita harus mantau gitu ya Mas ya, untuk perkembangannya iklan. Iya, bukan setiap hari, tapi ya kita ada momen-momen, umpamanya ada teman-teman saya yang mereka itu iklannya itu nggak mau dimatikan. Jadi sepanjang masa itu iklannya hidup kayak gitu. Jadi teman-teman saya di Pati itu mereka iklannya 24 jam hidup, nggak dimatikan. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa ketika mereka iklannya algoritmanya udah bagus, targetingnya udah bagus, ketika mereka matikan iklannya, itu algoritmanya berubah lagi. Nah, mereka itu takut itu gitu loh. Jadi biaya berapapun mereka terjang. Yang penting iklannya itu bagus gitu. Nah, kalau saya sendiri kalau bermain lebih efektif ya, lebih efektif. Kenapa? Saya biasanya mainnya pada jam-jam tertentu. Saya nggak setiap jam saya main. Saya biasanya habis subuh, itu orang pada lagi main HP, habis subuh sampai jam 8 sampai jam 9, kemudian saya pending lagi, saya stop ya, nanti di sini matikan tombolnya, dihidupkan, aktifkannya di sini ya. Ini tadi kan udah kita aktifkan nih, lagi ditinjau, kita matikan dulu. Matikan hidupkannya di situ. Nah, nanti kalau umpamanya kita mau ngiklan, ya kita pencet lagi, kita hidupkan. Tinggal kita klik gitu. Nah, kalau umpamanya sudah kita klik lagi jam 11, biasanya saya klik jam 11 sampai jam 2, kemudian saya pending lagi, biasanya malam jam 5 sampai jam 9 lah, itu waktu yang tepat. Nah, kapan sih ngeceknya ya? Ngeceknya nggak usah langsung kita ngekron dipantengin terus kayak kita main saham, nggak. Kita ngeceknya 2 jam sekali, kita ngeceknya 3 jam sekali kayak gitu. Baru kita cek, oh bagus nih, jalankan kayak gitu. Kayak gitu. Apa di sini ada juga ya fitur rule ya. Rule itu atau kita bikin peraturan sendiri buat iklan kita. Nanti panjang ya kalau belajar rule-nya, bisa di sesi berikutnya. Jadi saya pengen umpamanya ketika rasio ketika rasio CPC saya ini ketika per kliknya ini di atas 1.500 gitu. Saya pengen iklan ini mati otomatis gitu. Nah, itu nanti kita bisa bikin rule-nya, tapi cukup rumit ya. Jadi nanti butuh waktu yang cukup lama untuk belajarnya itu. Jadi itu rule yang sering digunakan. Nah, teman-teman saya kalau saya sendiri ngiklan sehari, alhamdulillah udah mulai 500.000 sampai 600.000 ya sehari. Nah, kalau teman saya ngiklannya itu bukan lagi ratusan ribu, tapi sudah 40 juta sampai 80 juta dalam sehari, dan itu satu orang. Nah, ketika umpamanya bayangkan kalian ngiklan 100.000, ngiklan 100.000 itu bisa mendapatkan profit sampai dengan Rika kemarin berapa Rika? 240.000 ya? Apanya Mas? Profit dari penjualannya kemarin berapa? Kalau 240-an ya? Mungkin nih segitu Mas. Ya, 240.000 dengan iklan 100.000, 240
40.000, kita bayar biaya iklannya 100.000, berarti masih keuntungan berapa? Anggap aja Masih. keuntungannya masih 140. Ya kan? Kita kecilkan aja, anggap aja keuntungannya 100.000. Ya kan? Ketika kita ngiklan 100.000, keuntungan 100.000, berarti kan 100%, ya kan? Iya. Bayangkan orang-orang yang ngiklan sehari itu sampai 80 juta. Bahkan di Pati itu teman saya itu CS-nya sudah ada 20 CS. Satu CS itu menangani 70 transaksi setiap harinya. Mantap. 70 transaksi loh. Satu CS itu bisa closing di angka 7 juta untuk profitnya. Dikali 20 CS, dia sehari bisa dapat 140 juta satu orang. Dan dia produknya emang dia punya produk? Enggak, dia cuma belajar di sini. Dia pakai di apa namanya? Orang-orang di Shopee tadi. Jadi mereka kerjasama seperti itu. Ada pesan, larikan ke sana, nanti yang ngurusi pengemasan dan lain sebagainya itu pihak lain. Nah, disitulah bisnis online ini ya, kita bisa memangkas semua biaya-biaya. Tapi kalau kita pengen, mamanya saya pengen nih, pengen profit yang lebih, kayak saya pengen profit yang lebih, sehingga produksi saya pengen sendiri kayak gitu, ya itu bisa juga. Oh ya Mas, ini ada yang angkat tangan dari Mas Muhammad Ilham. Moga Mas Muhammad Ilham. Oke, makasih Mbak Rika. Mas, mohon izin ya Mas Andrian ya. Iya. Oke, mau nanya. Jadi tadi kan sempat ada pembahasan di CPR, tapi maaf tadi sempat disconnect juga, terus baru masuk lagi. Nah, mau nanya gini Mas, untuk batas CPR per campaign sendiri, ada nggak sih rumus? Misalkan nih rumus amannya dari misal produk kita berapa, kemudian CPR aman yang bisa kita target itu di angka berapa kayak gitu loh, biar tetap kita dapat profit kayak gitu Mas. Oke, jadi CPR itu beda-beda ya Mas Ilham ya. Jadi tiap produk itu punya CPR-nya yang beda-beda. Di sini mohon maaf sekali, saya tidak bisa menunjukkan CPR-nya. Kenapa? Karena ini adalah akun baru ya, baru kemarin. Karena akun saya beberapa saat lalu di-banned sudah 2 kali. Jadi kalau akun sudah di-banned itu sebenarnya bisa dibuka. Bisa dibuka. Tapi ketika itu teman-teman buka di laptopnya sama, bahkan di jaringan WiFi yang sama, itu bisa menular ke yang lain, semua di-banned kayak gitu. Nah, itulah bahayanya Facebook ya, yang perlu teman-teman perhatikan ketika nanti iklan. Saya udah ngiklan, pamannya ini saya bikin akun lagi, itu di-banned lagi kayak gitu. Jadi akun yang lama udah harus dihapus dan nanti ada tata cara tertentu ya supaya akunnya nggak di-banned. Nah, jadi kalau umpamanya patokannya ini berapa CPR-nya? CPR-nya di sini ya Mas Ilham nanti keluar. CPR itu kalau yang bagus di bawah 10.000. Kalau dikatakan bagus ya di bawah 10.000. Tapi kalau rasionya umpamanya di atas 20.000, itu biasanya saya udah matikan. Bahkan teman-teman saya di atas 15.000 udah dimatikan kayak gitu. Tapi kita harus melihat banyak faktor juga kayak gitu loh. Kalau umpamanya kita pakai di landing page kita pakai form. Landing page kita pakai form itu artinya kan mereka ini sudah memfilter ya, memfilter seperti ini. Ini ada formnya nggak ya? Oh, ini nggak ada. Coba sebentar. Ini sepertinya pakai form. Kalau yang nggak pakai form itu biasanya 15.000 itu harusnya iklan udah diberhentikan kalau nggak ada chat masuk. Nah, tapi beda kasus ketika pakai form seperti ini. Artinya apa? Dia benar-benar memfilter customer yang benar-benar berkualitas. Mereka udah mau ngisi ini, udah ngisi alamat, udah ngisi pengen ini, COD apa transfer. Nah, berarti dia memang benar-benar serius. Nah, kalau itu biasanya saya di angka 35.000 itu masih saya toleransi seperti itu. Bisa dipahami Mas Ilham? Oke, bisa Mas. Terima kasih. Jadi kembali lagi ke produk masing-masing ya Mas ya? Ke produk masing-masing. Kalau Mas Ilham sendiri pernah menggunakan ads atau belum? Iya, baru belajar juga Mas. Oke. Jadi setiap produk beda-beda sih Mas. Jadi kalau pot ya, saya pot itu saya CPR-nya biasanya di bawah 20.000. Kalau di bawah 20.000 itu belum ada chat masuk sama sekali, ya saya matikan kayak gitu. Tapi itu patokan saya pribadi ya 20.000. Nah, faktanya adalah biasanya yang ngechat itu 20.000, saya yang ngechat ada 7, ada 5 kayak gitu. Jadi sangat murah banget, Cak. Aku udah nemukan formula sehingga
CPR ini cuma 2.000, 3.000 kayak gitu. Jadi beda-beda Mas Ilham. Tapi kalau Mas Ilham udah dapat formula yang tepat, targeting yang tepat, ya nanti CPR-nya juga semakin rendah kayak gitu. Jadi ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Baik, terima kasih Mas Ilham atas pertanyaannya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Monggo teman-teman. Kalau ini tadi berarti untuk Facebook ya Mas ya? Facebook Iya. Ads ya? Ya, betul. Kalau untuk apa ya, mungkin Instagram Ads. Instagram, itu apakah sama atau yang mungkin kalau misalnya kita sudah paham terkait dengan Facebook Ads, nanti untuk Instagramnya bisa menyesuaikan atau seperti atau seperti apa Mas? Oke, saya lanjut aja ya di ini ya. Soalnya kalau Instagram itu nggak bisa ditampilkan pakai desktop, harus pakai apa namanya? Oh, pakai handphone ya, HP. Handphone, ya HP. Oke, sampai sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan sebagai saya ini persiapan. Enggak teman-teman? Mungkin ada yang ingin bertanya, bisa kalau misalkan tidak berani bersuara atau gimana, bisa langsung ini ya, lewat chat aja. Rika, mohon maaf. Rika ini saya tak nyiapin dulu ya, butuh waktu dulu. Oke, Kita siap, mungkin Mas. sembari rekan-rekan ditanyain, kalau ada pertanyaan silakan rekap dulu. Nanti kalau saya kembali langsung itu ya. Oh ya, ini sudah ada satu pertanyaan dari Mas Ilham ya. Terima kasih. Semakin banyak lokasi yang semakin banyak insentif spend. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaannya nanti bisa ditampung. Mungkin ada yang bertanya lagi, bisa menuliskan di kolom komentar. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya? Kira-kira apakah ada masukan untuk setelah ini sembari menunggu Mas Adrian? Mungkin ada yang ingin lebih dijelaskan lagi terkait dengan Facebook Ads ini, atau mungkin nanti Instagram dan yang lainnya mungkin? Karena apa ya? Workshop hari ini menurut saya sangat menjadi peluang buat teman-teman di sini yang ingin bertanya, karena menurut saya, karena saya yang sudah mengalami sendiri, karena kemarin saya ini jadi CS-nya dari Mas Adrian, dan itu prospek banget gitu Mas, prospek banget. Dalam waktu 2 hari, saya sudah mendapatkan 5-6 customer gitu dari iklan tersebut. Jadi untuk teman-teman, kalau misalkan belum berani bertanya melalui secara langsung, mungkin bisa melalui kolom chat di bawah ini. Mungkin untuk Muksit bisa dibantu Ini udah masuk ya? evaluasinya. Oh iya, sudah Mas. Oke. Saya masuk di pakai HP ya ini ya. Bisa share screen ya ini ya? Bisa. Bisa, Mas. Ini PPT-nya berarti, Mas? Ya. Apa namanya? Bukan PPT. Ini ada 2 pertanyaan, ada 3. Oke. Ini belum bisa ya share screen-nya ya? Oke. Share screen-nya udah bisa belum? Belum ya? Belum muncul, Mas. Oh. Zoom sebentar.
Oke, sudah ya? Sudah Mas, Oke, sudah sudah terlihat. Mas. Oh, nggak berubah. Ya, Oke, sudah ini ya? dia masuk. Oke, ini adalah Instagram di apa ya? Oke, Gardenia. Nah, ini adalah Instagram kita. Kemudian kalau mau promosi, sebenarnya konsepnya sama. Ini tinggal klik promosi. Kemudian di Instagram ini kita lebih simpel ya. Kenapa? Karena kita pakai gadget HP ya. Jadi lebih di setting lebih mudah. Caranya contoh umpamanya teman-teman pengen posting, pilih postingan dulu. Ini saya udah ngiklan ya hari ini, baru siang tadi cobalah ngiklan. Sebenarnya saya ngiklan baru besok hari Kamis karena ini saya kira masih sepi ya. Nah ini nanti kita lihat, ini udah jalan iklannya, barusan saya iklan. Kita pilih postingan dulu kalau mau iklan. Nah, habis kita pilih postingan, kita mau posting yang mana sih? Contoh umpamanya ini ya. Kita pengen posting, pengen mempromosikan yang ini. Oke. Kita sama seperti yang di Facebook tadi, kita punya 3 tujuan. Suara saya bisa didengar ya? Aman, Mas. Mendengar Mas. Oke. Jadi di sini kita punya 3 tujuan. Kalau umpamanya di Facebook tadi kan tujuannya banyak banget tuh. Kita bisa lebih enak. Jadi ada tujuan untuk benar-benar konversi, benar-benar memilih customer yang memang benar-benar pengen beli kayak gitu loh. Di Facebook tuh bisa tertarget seperti itu. Nah, di Instagram ini kita hanya bisa ini. Kita bisa lihat nih ada kunjungan profil, kunjungan web, sama pesan lainnya. Nah, kunjungan profil berarti tujuannya mereka supaya mengunjungi profil kalian. Kalau kunjungan web supaya bisa mengunjungi web. Kalau umpamanya pesan lainnya supaya mereka ini ngirim pesan ke kalian kayak gitu. Nah, dari sini kita bisa mengambilkan bisa nalar kita gunakan. Kalau seumpamanya tadi di Facebook itu kita kan tujuannya konversi nih supaya beli. Nah, di sini tuh konversinya di mana kayak gitu. Kan nggak ada. Oleh karena itu, kita pilihnya yang pesan lainnya. Kalau orang kunjungan web atau kunjungan profil, lah itu cuma ujung-ujungnya aja kayak gitu. Tapi kalau orang pesan lainnya, dia kan berarti ngechat kita. Kalau umpamanya dia nge-DM kita, berarti kan dia tanya produk atau pengen beli. Nah, aku biasanya pakai yang pesan lainnya ini. Oke, jadi sama ya seperti yang tadi, targeting, kita bikin targeting, biasanya klik targeting sendiri, yang bawah ini ya, kemudian nanti namanya siapa, lokasi siapa, minat apa, usia berapa. Ini contoh saya bukakan yang Jakarta nih, saya targeting saya Jakarta. Contoh nih, pemirsa Jakarta, lokasinya pengen di Jakarta aja. Tadi bilang kan pengennya di satu itu, fokus. Nah, minatnya cuma ini. Jadi ini kita nggak bisa sortir yang pengen yang apa namanya, pengen yang bisnis online, pengen yang ini, pengen kita persempit lagi, itu nggak bisa kita. Nah, jangkauannya adalah 280.000 orang. Gitu. Nah, kayak gitulah. Kemudian kalau sudah kita pemirsa udah pilih ya tadi, tinggal kita pilih anggarannya berapa, durasinya pengen cuman 1 hari. Aku biasanya 1 hari, kenapa? Supaya kalau hari ini iklannya jelek, langsung tak ganti bisa gitu. Nah, 1 hari tinggal sini, kemudian yang bawah sendiri kita tinggal klik buat promosi seperti itu. Oke. Saya kira kalau teman-teman memperhatikan yang tadi ya, yang apa namanya, yang saya sampaikan di Facebook Ads, kalau kalian megang ini, kita kutik dikit, kalian bisa sendiri, gitu. Nah, ini cara membacanya. Gitu. Ini saya baru ngiklan 2 jam yang lalu ya, 2 jam yang lalu bisa dilihat. Ini jenis kelamin semua perempuan, pemirsa saya. Dari saya ngiklan habis berapa ya tadi? 5.000 ya. Bisa dilihat ya, pembelanjaan 11% dari anggaran. Itu sudah habis Rp5.000. Yang ngeklik 1 orang. Ini baru 1 orang. Dan ini orang itu belum DM. Kalau saya biarkan sampai 20.000. Kalau 20.000 belum ada orang ngechat saya dan lain sebagainya, iklannya nanti akan saya matikan. Tuh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dari rekan-rekan sekalian? Ya Mas, tadi ada 3 pertanyaan dari teman-teman melalui kolom chat, kolom komentar, yaitu yang pertama,
untuk spend apakah akan dipengaruhi dari jumlah lokasi di mana aja kita pasang campaign-nya, Facebook, Instagram, web, dan lain-lain. Misal semakin banyak lokasi campaign, semakin banyak juga spend yang dikeluarkan. Apakah efektif? Spend 100.000, nah tadi 100.000, fokus misal di Facebook aja dan Instagram aja, seperti itu. Terima kasih. Ini pertanyaan dari Mas Ilham, Muhammad Ilham. Maaf, tadi yang terakhirnya pertanyaannya gimana? Pertanyaan terakhir, ini Mas, kalau misalkan nih, 100.000 gimana? iya, kalau misalkan dengan apa tadi? Dengan spend 100.000 untuk di semua lokasi atau fokus misalnya di Facebook dan Instagram aja gitu. Oke, jadi kita kalau punya ilham ini saya nggak bisa jawab kayak gitu. Kenapa nggak bisa jawab? Ya kita perlu riset. Setiap produk, setiap beda kayak gitu. Kayak saya umpamanya iklan umpamanya 100.000 kayak gitu ya. Saya pernah kita harus melakukan riset dulu. Kita bentar. Saya tampilkan aja. Kita harus meriset dulu. Kita nggak bisa langsung bagus cuma di Instagram aja, apa di Facebook aja kayak gitu ya yang dimaksud ya. Iya, Mas. Oke, kita harus cek. Nah, di sini kita nanti bisa ngelihat kalau kita udah melakukan iklan. Nah, ternyata orang yang ini ya, yang klik tautan aja, kita patokannya yang klik tautan. Ketika kita ngiklan di beranda Facebook, nah ini yang ngeklik 116. Tapi ketika kita ini Rika aja deh, yang Rika kemarin. Ketika Facebook Stories cuma 2 orang. Tapi kalau di beranda 970. Ini kan Facebook semua. Instagramnya mana? Kalau di Instagram sekian, 100, ada 17, ada 123 kayak gitu. Nah, kita bisa ngelihat di sini. Nah, kalau umpamanya kita udah ngelihat ini, oh saya nggak mau ngiklan di Facebook karena di Facebook rendah, saya mau di Instagram aja, ya bisa. Atau sebaliknya, saya pengen di Facebook karena di Instagram produk saya nggak banyak yang minat, bisa. Jadi tergantung lagi kita harus melakukan riset dulu. Oke, bisa dipahami ya Mas Ilham? Oh iya, bisa Mas. Makasih Mas. Berarti harus banyak-banyak riset ya Mas ya? Iya, memang Mas Ilham ada mentornya yang untuk ini bisnis manager ads ini? Sejauh ini masih otodidak sih Mas, makanya ini kadang bingung. Ya, jadi semua itu perlu mentor, perlu komunitas. Jadi saya juga pernah 5 hari bahkan 1 minggu itu. Saya ngiklan nih. Rasio saya itu semua bagus gitu loh. Bagus banget. Bahkan biasanya 3% itu sampai 6% gitu loh. Biaya per klik cuma Rp200. Tapi kenapa nggak ada orang yang beli produk saya kayak gitu? Nah, kalau umpamanya Mas Ilham main sendiri ya stres, nggak menemukan jawaban kayak gitu. Tapi kalau Mas Ilham punya komunitas, punya mentor, saya telepon sama orang-orang yang sekiranya satu circle, kita sama geraknya di sini, akhirnya sharing. Mereka juga sharing, ternyata memang kondisi pasar lagi lemah dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi contohnya orang bisa ini udah tak keluarin ya. Jadi orang itu cuman ini harusnya kalau umpamanya di Instagram bisa dicek ya. Oh, di sini aku tahu. Oke, sebentar. Saya pilih dulu ya di Instagram. Jadi kalau umpamanya sendiri itu pusing Mas. Jadi kalau umpamanya Mas Ilham ada masalah atau ada apa kendala, ya dirasakan sendiri kayak gitu loh. Yeah. Nah ini saya pernah ngiklan ya kan 1 minggu. Saya nggak pernah closing. Kenapa ini 1 minggu iklan udah jalan terus, tapi kenapa nggak closing kayak gitu? Ternyata pasarnya masih lemah.
Artinya apa? Daya beli masyarakatnya lemah. Nah, itu saya dapat info itu dari mana ya? Dari mentor saya, dari teman-teman saya, kayak gitu. Jadi, kalau bisa, kalau kayak gini ya jangan main sendiri. Ngajak teman-teman yang lain. Belajar sama orang yang, udah lama ya bermain di situ. Nah, itu prosesnya bisa tahu cepat, Mas. Tapi kalau Mas Ilham main sendirian ya susah. Contoh kemarin saya seminggu nggak closing. Tapi iklan saya lihat gitu. Oh, 1 minggu nggak closing, tapi yang nyimpen postingan saya ada 49 orang. Gitu. Oh iya, terlihat. Jadi artinya apa? Orang itu nggak beli produk saya, tapi dia nge-save postingan saya. Iya. Jadi hari berikutnya, oh gini ya. Saya akhirnya nggak ngiklan waktu itu. Saya benar-benar nggak ngiklan. Saya update status saja. Akhirnya orang-orang pada beli. Artinya apa? Mereka itu memang pada saat itu mereka nggak punya uang kayak gitu loh. Tapi mereka nge-save dulu. Nah, waktu itu saya update postingan nih. Nah, mereka pada beli. Saya juga kaget, oh kayak gini ya ternyata. Nah, makanya saran saya kalau untuk teman-teman yang mau main ads ini, apalagi kalau nanti yang di sini semua mau di ads ya, yaitu bikinlah komunitas. Jadi ada masalah apa, sharing. Ada masalah apa, sharing. Jadi sama-sama menyelesaikan bersama kayak gitu. Mungkin nanti setelah ini bisa dilanjut untuk diskusi bareng dengan Mas Adrian ya, Mas Ilham ya. Boleh. Kalau misalnya ada yang kurang ini lagi, kurang jelas. Kemudian ini ada lagi pertanyaan dari Mas Gilang Pradana. Bagaimana cara untuk mengevaluasi iklan yang boncos, Mas? Apakah itu karena konten, caption, targeting, atau bahkan kurangnya budget iklan? Oke, ini pertanyaan bagus ya. Jadi pertanyaan ini yang orang-orang di digital marketing yang semua pasti ngalami kayak gitu. Mas Dimas sudah pernah ngiklan sebelumnya? Mas Gilang? Mas Gilang. Nah, Mas, beberapa kali cuman udah maksimal boncos terus. Produknya apa, Mas Gilang? Saya produk custom, Mas, kayak aksesoris handphone gitu, cuman custom. Oke. Jadi gini Mas Gilang, gimana sih kok bisa boncos terus? Alhamdulillah ya, saya ngiklan, ya sebenarnya prosesnya hampir sama kayak Rika. Jadi saya benar-benar ketemu orang yang mau mementori saya, dan alhamdulillah waktu itu saya nggak bayar uang sepeser pun kayak gitu. Kenapa? Ya karena dia pikir ya saya lebih baik berbagi ilmu daripada nyari pertemanan, berbagi ilmu daripada saya mengkomersikan ilmu saya kayak gitu. Jadi saya ditangani pada orang yang tepat, sehingga orang praktisi ya, seorang praktisi itu mengajari kalau kita nge-ads itu lebih mudah, lebih cepat. Kayak aku coba ngajarin Rika, sehari bisa langsung closing 1 kayak itu. Tapi kalau teman-teman cuma belajar pakai di YouTube, nah itu biasanya cuma kulitnya aja. Jadi daging-dagingnya itu nggak akan di-share ke kalian gitu. Nah, alhamdulillah aku dulu dikasih tahu ya kenapa kok iklan itu bisa boncos apa enggak ya. Seperti yang tadi sampaikan Mas Dimas. Mas Dimas sebelumnya ngiklannya pakai apa? Facebook atau Instagram Ads saja? Pakai Facebook, Mas. Jadi sama seperti ini ya. Iya. Oke. Mas Dimas pernah menggunakan rasio-rasio CPC ini? Belum. Nah, itulah yang perlu dicari ya Mas Dimas. Jadi Mas Dimas biasanya menggunakan rasio apa kalau ngiklan? Nah, itu masalahnya. Asal ngiklan ya? Iya, baru ya sekedar running iklan doang, cuman saya nggak ngerti tentang analisis itu ya, rasio-rasio kayak gitunya, Mas. Jadi di iklan ini kita harus belajar dalam ya. Banyak teman-teman saya katakan, ayo dia jualan produk saffron ya, tahu saffron nggak? Makanan herbal itu loh yang buat itu kan. Oh dia jual-jual seolah-olah ke teman-temannya, ke dosen-dosen, itu seolah-olah dia laris kayak gitu. Saya pikir dia cuma jualan ke dosen-dosen, jual ke teman-teman. Ya mereka bisa aja beli produk lo bukan karena produkmu gitu loh, tapi karena kasihan kayak gitu loh. Dia seolah bangga. Nah dia nyoba di Facebook dan gagal. Dan responnya apa ketika gagal di Facebook? Di Facebook itu nggak worth it banget kayak gitu. Aku ngiklan 100.000 nggak menguntungkan kayak gitu. Nah karena kamu nggak menguntungkan karena kamu nggak tahu kayak gitu loh.
Paham nggak? Jadi karena kamu nggak tahu ilmunya, beda kalau umpamanya kamu tahu ilmunya. Nah, oleh karena itu Mas Dimas ya, Mas Dimas dan Mas Gilang yang udah pernah nyoba, nanti kalau mau tanya-tanya lebih jauh itu boleh juga ke saya. Insya Allah, ya bukan insya Allah nggak bayar ya. Silahkan nanti kalau mau dibikin grup juga boleh. Boleh Mas Jadi ya. kayak gini Mas Gilang. Mas Gilang ya tadi ya. Kita cari di kinerja. Kita masuk di kinerja, kemudian nanti kita masuk di sesuaikan kolom. Nah, cari 3 rasio saja. Orang kalau kita cari di di YouTube dan sebagainya, seolah-olah rasionya banyak banget yang mereka pakai. Tapi sebenarnya hanya 3 rasio saja yang saya dan teman saya itu pakai ya. Jadi hanya butuh 3 rasio aja. Rasio yang pertama itu CPC. CPC ini ya. Pakainya yang CPC biaya per klik, dalam kurung biaya per klik. Ini artinya apa CPC itu? CPC itu menandakan berapa uang sih yang kita keluarkan untuk orang bisa ngeklik postingan kita. Gitu. Bisa ngeklik, umpamanya di bawah iklan itu kan ada tombol selengkapnya, ambil promo, dan lain sebagainya. Berapa uang sih yang kita keluarkan untuk orang ngeklik kayak gitu. Kalau itu angkanya di atas 1000, berarti itu udah saatnya iklan kita berhentikan. Kalau umpamanya 1000 ke bawah, berarti itu iklan kita bagus. Artinya apa? Kalau di CPC, artinya itu adalah postingan kita yang buat kita, konten kita yang buat ngiklan itu, kontennya itu bagus, kontennya menarik kayak gitu. Nah, itu bisa dipengaruhi oleh medianya. Medianya kan bisa gambar, video, carousel, atau bisa caption, bisa itu juga kayak gitu. Nah, itu CPC Mas Gilang ya. Kemudian ada lagi CTR. Nah, CTR ini apa? CTR ini adalah rasio yang menunjukkan bahwa berapa persen sih kemungkinan iklanmu itu tayang kayak gitu. Kalau algoritma itu kalau umpamanya iklan bagus, banyak orang suka, pasti kan dia tayang terus. Dia tayang terus kayak gitu ya kan. Tayang di mana-mana. Nah, berapa persen sih rasionya kayak gitu. Nah, ketika rasio CTR ini udah di bawah 2% ya, kalau patokan saya Mas Gilang, itu saya udah katakan iklan kita jelek, kontennya harus diganti kayak gitu. Nah, itu rasio tentang CTR dan CPC tentang konten. Artinya konten itu yang ini ya Mas, yang postingan foto ini tadi ya, foto dan caption. Nah, kalau kita pengen tahu nih landing page kita itu bagus apa enggak sih kayak gitu. Landing page kita ini powerful apa enggak sih? Bisa buat menghipnotis orang untuk beli enggak sih kayak gitu. Nah, itu nanti kita lihatnya di sini. Di kolom biaya per hasil. Nah, kalau biaya per hasilnya itu di bawah 20.000, 15.000, berarti itu bagus, dilanjutkan. Kalau biaya per hasilnya, umpamanya ya, yang ngeklik tautan bagus, ngeklik CPC bagus, tapi kok biaya per hasilnya jelek, bisa 30.000, berarti itu landing page kamu yang jelek, kayak gitu. Seperti itu. Bisa dipahami ya, Mas Gilang ya? Bisa, Mas. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Enggak. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mau nanya lagi, Mas, untuk jumlah set iklan dan untuk jumlah set iklan dan iklan, apakah bisa lebih dari 1? Bisa ya, Mas ya tadi ya? Bisa. Jadi contohnya gini. Penempatannya kita bikin tidak ada. Jadi ini contoh ya, biasanya kayak gini. Ini kita masuk pada targeting. Nah, kalau seumpamanya kita udah, umpamanya nih, iklan yang set iklannya kan pasti bisa lah ya, ini bisa dilihat banyak. Kita udah nyoba nih beberapa target, tapi target yang bagus ini punya Rika. Ya kan? Kita memang untuk awal memang harus riset. Kita harus nyoba berbagai gitu. Nanti yang paling bagus yang mana? Nah, kalau itu sudah ketemu yang paling bagus, tinggal kita duplikat. Ini kita ada tulisan duplikat. Kita tinggal bikin duplikat.
klik duplikasi ya. Udah terbit kan? Kita nggak perlu bikin lagi dari awal. Itu langsung nanti keluar nih. Nah ini Jakarta Rika salin 1, salin 2, salin 3 seperti itu. Saya kira itu ya, Rika. Iya, Mas. Gimana, teman-teman? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Waktunya 15 menit lagi ya, mungkin 12 menit lagi mungkin. Ini, ada pertanyaan nih Mas dari Mas Gilang. Maaf terakhir Mas, untuk produk custom seperti saya ini lebih baik iklan dengan nice general atau khusus ya, misalnya nice kartun, religi, olahraga. Mohon Oke. penjelasannya, terima kasih. Produknya apa ya, Mas? Apa namanya Gilang? Produknya saya ada beberapa Mas, kayak casing handphone, kaos, hoodie kayak gitu Mas. Oke. Mas Gilang bisa itu nggak, apa namanya, merumuskan gimana per transaksi 100.000 itu bisa? Bisa insya Allah. Itu gimana Mas? Gimana Mas? Itu gimana? Cara jualnya gimana Mas Gilang? Biar dapat 100.000 itu maksudnya. Iya, Saya bundling Mas. bundling itu gimana? Misalnya kalau HP. saya jualnya yang produk kaos, biasanya saya bundling pakai topi kayak gitu. Kalau misalkan casing handphone, pakai pop socket atau hand grip kayak gitu Mas. Oh, sehingga keuntungan bisa 100.000 ya? Bisa. Oke, berarti itu cukup ya, di situ Mas Gilang udah cukup tahu. Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah, Mas Gilang ini kan custom ya? Iya. Custom ya kan? Saya ini sebenarnya nggak begitu paham ya, nggak begitu paham tentang apa yang lagi booming kayak gitu. Paham nggak Mas Dimas? Contoh umpamanya kayak gini Mas Dimas. Korea yang lagi booming apa sih? Rika tahu nggak? Aduh, saya bukan saya bukan ini Mas. Saya nggak terlalu Mungkin suka sama. artis-artis Korea apa gitu yang tahu? Mungkin ada yang tahu? Mungkin Lisa, Jennie. Lisa, namanya Lisa apa? Lisa Blackpink, Jennie. Oke, Lisa Blackpink ya, kita tulis Lisa Blackpink. Kadang kan orang, nih kita cari, bukan Instagramnya, Wikipedia. Mana Wikipedia? Nah, di sini, umpamanya Mas, siapa tadi Mas Gilang ya? Mas Gilang kan produk custom nih, ya kan? Produk custom. Biasanya bikin apa Mas Gilang? Produknya, maksudnya konsepnya itu apa? Apa kartun atau Islami atau yang lain? Maaf, gimana Mas? Mas Gilang biasanya itu apa? Yang pernah dibikin? Niche marketnya. Iya, mau targetnya biasanya Islami, tulisan-tulisan Islam atau apa gitu? Kalau yang paling bagus ya sejauh ini saya main di tema sepak bola, Mas. Nah, itu sepak bola ya, itu bisa juga. Contoh umpamanya tema sepak bola ya. Apa biasanya Mas Dimas? Umpamanya saya juga nggak, berarti ya sepak bola ya. Ya, contoh AC Milan kayak gitu ya. Ini ya Mas Dimas. Halo. Mas Dimas masih tersambung? Mas Dimas, halo. Mas Dimas, Mas Gilang, Mas. Mas Gilang. Mas Gilang ya? Gilang, bukan Dimas Gilang. Saya juga. Nah, tak cari salah ya. Kalau Mas sekarang masih bola itu ini, iya sih, oke lah. Mas Gilang mana Mas Gilang? Iya, yang dari peredaran. Iya. Nih, contoh Mas Gilang, kita cari. Kita harus pelajari dulu target kita. Kita Milan kayak gitu. Kita pengen sepak bola itu Milan ya. Kita harus tahu Milan itu apa sih kayak gitu. Biasanya kita cari kata kuncinya di sini. Oh, dia sepak bola Italia. Oh, dia masuk di Serie A. Oh, dia masuk di FIFA dan lain sebagainya. Kemudian Milan ini apa namanya? Di mana? Kita bisa lihat nih di sini. Ini adalah kata kunci yang nantinya akan bisa kita gunakan kayak gitu. Contoh umpamanya
pemain terbaiknya di sini siapa, ini siapa lah. Itu nanti akan kita masukkan di targetingnya Mas Dimas. Gitu. Jadi targetingnya itu ya harus sesuai dengan apa namanya yang kita inginkan kayak gitu. Contoh umpamanya tadi kita lihat di sini ya. Ini tadi kan saya bilang tanaman hias ya. Kisah Blackpink ada nggak ya? Nggak ada, Rika. Namanya apa, Rika? Lisa Blackpink, Rika. Oke. Oh, nih. Ada AC Milan ya. Bukan. Oh, ini ya. Bukan juga. Oh, ini ya. Inter Milan ini ya. Contoh umpamanya Inter Milan. Oke. Ini pasarnya di Indonesia ya, Mas? Mas Gilang ya? Iya, Mas. Nah, dia ini potensinya besar kayak gitu. Kalau saya tanyakan, saya jualan tanaman. Pasar saya ini di sini doang loh. Ini bisa dilihat nih perbandingannya. Pasar saya di sini loh. Gitu loh. Ketika saya dibandingkan itu 100% ya, saya dibandingkan dengan Inter Milan, saya cuma dapat itu poin 8. Pasar sepak bola khusus Inter Milan pasarnya 87 orang yang menggilai kayak gitu. Nah, kita bisa mengetes pasarnya pertama di sini. Lagi apa dia trennya kayak gimana? Dia trennya oke apa enggak kayak gitu. Contoh kita lihat lagi ya. Bisa di-compare lagi kayaknya. Sepeda. Dulu kan sepeda booming banget kan. Sampai trennya naik terus. Nah, ternyata sepeda trennya masih sepeda kuning ya. Oh nih, sepeda trennya masih di atas tanaman hias. Ini. Jadi kalau pamannya teman-teman atau Mas Gilang ya pengen jualan di sepeda, bukan jualan sepedanya ya, mungkin jualan tasnya, mungkin jualan kaosnya, ya itu masih ada potensi. Saya pun yang tanaman hias di bawahnya itu potensinya masih besar, apalagi yang di atasnya ini. Bisa dipahami ya Mas Dimas ya? Jadi kalau mau Gilang, kontennya apa kayak gitu bukan ya. Dimas. Oh Gilang ya, sorry. Iya, Gilang. Itu Gilang pengen apa namanya? Aku pengen targetku tuh siapa gitu ya. Riset murahnya kayak gini. Kamu nyari kayak gini dulu. Oh ternyata penggemar Milan di Indonesia banyak nih kayak gitu. Nah kamu bisa nyari di sini. Dan daerahnya mana ya bisa cek di sini. Nah, Inter Milan. Kita cek di subregion. Ini by kota ya. Nah, ini Banjarnegara, Bogor, Purwokerto, Sukabumi, Klaten. Nah, ini orang yang jangan nyari tentang Inter Milan banyak banget. Nah, ini tren sepeda dari dulu naik, sekarang udah anjlok. Orang udah bosen artinya. Oke, bisa dipahami ya Mas Gilang? Baik, bisa Mas. Oke, silakan mungkin kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Monggo. Bagaimana Mas Gilang? Sudah cukup? Atau mungkin ada pertanyaan lagi? Saya cukup. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin cukup ya Mas ya untuk Cukup. sesi tanya jawabnya. Boleh. Atau mungkin ada satu lagi pertanyaan dari teman-teman? Oke, kayaknya cukup deh. Ibu Sematul Fitria? Baik, saya serahkan ke Ibu. Oke. Baik, terima kasih teman-teman atas partisipasinya dan terutama sekali kepada pembicara tamu kita Mas Adrian Eka ya. Semoga dilancarkan nanti segala urusannya ke depan. Amin. Dan semakin semakin mantap bisnisnya ya. Jangan lupa ya, saya berarti berkontribusi di dalam furniture ya. Sahamnya berapa persen nanti kita bicarakan di belakang. Siap, Bu. Kita bikin baru lagi juga boleh, Bu. Iya, nggak bercanda. Oke. Jadi teman-teman, nanti kalau ada pertanyaan dan sebagainya, ini sebenarnya masih tahap awal ya, tahap awal. Sebenarnya nanti kalau misalnya mau gabung, kita di teman-teman di Filantropit itu juga sedang membuat kurikulum ya, kurikulum bersama nanti sedang akan disusun adalah berkaitan dengan pelatihan-pelatihan ini. Itu terutama bagaimana digital marketing.
Yang kedua adalah nanti juga akan ada mekanisme ekspor impor yang nanti juga akan diisi oleh langsung oleh praktisi. Nanti silakan yang mau bergabung di dalamnya, silakan untuk turut bergabung bersama. Mungkin ada closing dari Mas Adrian karena kami sebagai moderator tidak boleh memang ya untuk melakukan simpulan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan simpulan karena nanti akan berbeda persepsi dengan apa yang disampaikan oleh pembicara. Silakan Mas Adrian, mungkin ada closing statement? Ada Bu, sebentar. Ini sih, jangan jadikan ads itu sebagai Tuhan. Ini yang apa ya? Benar-benar perlu diperhatikan sama teman-teman. Banyak orang-orang yang sudah terjun di dunia pengiklanan ya, bahkan mentor saya sendiri ya. Orang-orang yang udah terjun di sini tuh kayak ibaratnya saya ngiklan 100, balik 200. Saya ngiklan 1 juta, balik 2 juta kayak gitu. Saya ngiklan 80 juta, balik berapa? Lebih kan? 80 juta lebih sampai 160 juta kayak gitu. Bahkan saya kalau lihat punya teman saya itu angkanya udah sangat fantastis banget gitu loh. Setiap hari ngiklan cuma 80 juta. Tapi dia juga pesan jangan jadikan ads ini sebagai Tuhan. Kenapa kok kita ads ini sebagai Tuhan? Banyak ya orang-orang aku udah paham ads, aku udah nemuin targeting yang bagus kayak gitu. Ini pasti iklanku bagus kayak gitu. Nah, enggak di situ gitu. Ada faktor-faktor yang lain yang perlu kita perhatikan, yaitu terutama faktor rezeki ya. Apalagi dalam Islam sendiri kan ada beberapa hak ketika kita mendapatkan rezeki itu di situ ada hak orang lain juga kayak gitu. Saya pernah mengalami sampai 2 minggu ya dulu jualan kacang almond itu sampai benar-benar nggak closing kayak gitu loh. Saya biasanya itu bisa ngalahkan orang supplier saya itu kan dia juga main ads, dia yang modali saya, kayak dia support saya semuanya kayak gitu. Saya itu bisa mengalahkan penjualannya dia kayak gitu loh. Biasanya dia cuma sehari bisa jual 2-3 dengan biaya iklan 200.000, saya bisa jual sampai 3-4 kayak gitu. Itu dengan biaya iklan di bawah 100.000 kayak gitu. Oh, itu saya dan tim saya itu kayak, wih gila ini kita keren nih, kita lanjutin terus gitu. Tapi suatu saat nggak tahu kenapa tiba-tiba kita ini selama seminggu sampai 2 minggu, hampir 2 minggu ya, itu kita kayak iklan kita down. Diperbaiki sebagus apapun, nggak closing gitu. Padahal rasionya semua tinggi semua, tapi nggak closing. Kita cari masalahnya, orang lain closing. Kenapa kita nggak? Ada apa di kita kayak gitu. Akhirnya kita dikasih tahu sama mentor kita, ya itu ada faktor, jangan jadikan ads ini sebagai Tuhan. Ads ini adalah alat promosi ya, alat promosi kita untuk mendatangkan konsumen kayak gitu. Nah, ada faktor-faktor lain yang saya sampaikan tadi, apalagi faktor itu ya, akhirat ya, mana ketika waktu itu saya sama teman-teman saya, oke, kita putuskan, kita bagi seberapa persen kita, pendapatan kita sisihkan untuk yang berhak kayak gitu. Dan itu bagi saya sangat luar biasa karena besok pagi saya ngiklan semua udah kembali normal kayak gitu. Jadi ya perlu ya teman-teman perhatikan, jangan jadikan ads ini sebagai Tuhan di situ. Oke, itu aja Bu Soi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Adrian. Jadi teman-teman sekali lagi ya, jangan jadikan sebagai apa tadi Tuhan, karena memang Tuhan kita sudah ada sendiri masing-masing ya, kayak gitu. Jadi sesuai dengan analogi aja Bu. Nggak apa-apa, karena Tuhan kita sudah ada. Jadi yang penting adalah saya hanya akan menutup dengan ini, kita adalah untuk hanya umat manusia itu sudah dijadikan memang diciptakan sebagai makhluk yang paling ya, yang ibarat sama Allah itu, sama Tuhan kita yang Maha Esa, itu sudah dijadikan sebagai makhluk Tuhan yang paling tinggi derajatnya. Maka jangan sampai kita mengingkarinya itu. Dengan apa? Karena kita disuruh ikhtiar, disuruh usaha. Jangan sampai kita mengingkari kita bahwa dijadikan sebagai makhluk yang paling itu tadi, yang paling tinggi derajatnya. Nah, apa yang membedakan? Yaitu akal. Maka akal inilah yang akan membedakan antara yang baik dengan yang buruk, lalu bagaimana maju ke depan, bangkit ketika kita jatuh dan sebagainya dengan akal tersebut. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita sia-siakan nikmat Tuhan yang luar biasa yang telah diberikan kepada kita, yaitu berupa
akal. Berpikir itu menjadi salah satu nikmat Tuhan yang luar biasa yang telah diberikan kepada kita. Maka sukses selalu untuk usahanya dari teman-teman yang hadir di sini dan selamat berjumpa lagi di edisi-edisi pelatihan yang diselenggarakan oleh Philanthrope.id. Kita ketemu lagi di event-event selanjutnya. Terima kasih, sukses selalu dan semoga berkah untuk usahanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Saimatul yang telah memandu acara kita dari pagi sampai sore, menjelang sore hari ini. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Adrian yang telah mengisi materi yang luar biasa tentunya pada dari pagi sampai menjelang sore hari ini. Baik, mungkin setelah acara ini, mungkin untuk teman-teman yang ingin tadi kan mau dibuatkan grup ya Mas ya? Mungkin di grup WhatsApp, Mas Adrian, mungkin nanti bisa saya buatkan untuk Lebih teman-teman baik yang pengen Telegram berdiskusi. sih daripada WhatsApp. Oh, Telegram ya? Oke, siap. Soalnya kalau WhatsApp itu kan kalau kita posting pas dia nggak masuk, dia nggak bisa baca chat-chat sebelumnya kan. Oh iya. Baik, nanti untuk teman-teman mengisi absensi dan juga evaluasi untuk yang jangan lupa untuk mengisi absensi dan evaluasi ya teman-teman di room chat yang telah disediakan, dan juga bagi teman-teman yang ingin join atau mungkin bergabung dalam grup Telegram nanti bisa menghubungi ke WA saya atau WA Philanthrope yaitu di 081 575 249 021 atau menghubungi pada WA yang tertera pada poster yang ada di layar teman-teman sekalian. Baik, untuk masuk ke acara selanjutnya yaitu sesi foto. Baik, ini untuk link absensinya. Dan untuk teman-teman yang ingin join bergabung dalam grup Telegram, nanti bisa menghubungi via WA ke nomor 081 575 249 021. Nanti akan ada diskusi ya Mas ya, mungkin bisa sharing dan diskusi terkait dengan digital marketing seperti itu. Boleh. Baik, langsung saja masuk ke acara selanjutnya, yaitu sesi foto. Mungkin untuk operator, ada 1 slide ya? Atau 2 slide mungkin? Sebentar. Oke. Galeri view, oke. Udah. Untuk teman-teman bisa dinyalakan kameranya? Baik, siap. Mas Gilang Pradana, Mas Raihan, Mbak Kamila. Mbak Iva, Mbak Santi. Monggo. Ada 1 slide aja ya? Oke. 2, 3, 4, 15. Siap. Mantap sekali. Oke, mungkin cukup? Sebentar. Diulang lagi. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, terima kasih banyak. Sampai kita pada penghujung acara, dan saya ingatkan kembali untuk teman-teman yang belum mengisi evaluasi dan juga absensi, dimohon untuk segera mengisi pada kolom chat yang telah tertera. Dan saya untuk Mas Andrian dan juga Ibu Saimatul dapat berkenan untuk meninggalkan acara kita pada siang sore hari ini. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang telah hadir dan mengikuti rangkaian acara kita dari pagi sampai menjelang sore hari ini. Saya selaku MC, Richard Wijayanti, mohon maaf apabila ada ucapan atau sikap yang kurang berkenan. Saya mewakili seluruh tim dari Philanthrope.id, pamit undur diri. Sampai jumpa dalam acara pelatihan selanjutnya. Mungkin untuk pelatihan ekspor impor nanti bisa bekerja sama lagi ya Bu Sai, mungkin dalam acara minggu depan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rica. Terima kasih Rika, terima kasih Bu Coy. Mas Andrea. Ya, terima kasih dari Mas Adrian, Redaksi semuanya Terima teman-teman. kasih Bu Soy. Syami. Mungkin dari filantrop mungkin bisa di end, nggak apa-apa. Iya, siap.